Baik, di sini saya sudah berada di Sungai Brantas, tepatnya di belakang saya. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Sungai Brantas mengalir di beberapa kota di Jawa Timur seperti Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Bagi masyarakat kota-kota yang dilewati sungai ini, pasti sudah sering mendengar cerita-cerita mistis dari Sungai Brantas. Ini bahkan sejak zaman Kerajaan Kediri, cerita tentang keberadaan buaya putih yang menghuni Sungai Brantas ini sudah banyak tersebar luas. Penampakan buaya putih di Sungai Brantas, wilayah Kediri, belakangan ini cukup menarik perhatian masyarakat. Bahkan ada yang mengait-ngaitkan dengan sebuah legenda buaya putih pada masa kejayaan kuno di Bumi Panji ini. Legenda buaya putih begitu kental pada masyarakat daerah Kediri. Menurut cerita, buaya itu merupakan makhluk gaib yang menunggu Sungai Brantas yang cuma memperlihatkan wujudnya hanya pada orang tertentu saja. Cerita buaya putih di Sungai Brantas sendiri masih menjadi misteri. Sungai yang digunakan sebagai lalu lintas air sejak masa Empu Sendok pada masa Mataram Hindu tersebut selalu meminta korban nyawa manusia berulang kali. Orang tiba-tiba kelap di sungai. Legenda buaya putih di Sungai Brantas Kediri dipercayai berada di sekitar Jembatan Lama Kediri. Tetapi menurut Barok, panggilan akrab dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Tribakti Kediri ini yang lebih misterius lagi soal buaya putih yang berada di aliran Sungai Brantas. Gudeg Suketi dianggap tempat yang sangat unik dan angker di daerah Kecamatan Kras. Dari cerita tutur masyarakat setempat, si buaya putih dulu awalnya bersahabat dengan penduduk sekitar. Setiap kali penduduk jalan dan minta tolong ke si buaya putih. Baik, untuk cerita yang kedua ini masih ada hubungannya dengan Sungai Brantas, yakni adalah Jembatan Lama Kota Kediri. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang sejarah dari Jembatan Lama Kota Kediri. Baik, langsung saja, ini dia ceritanya. Kediri penuh dengan misteri. Para pejabat hingga presiden dikabarkan enggan datang sebab ada mitos jika melewati Jembatan Lama Kediri ini yang melintang di atas Sungai Brantas, mereka bisa lengser atau turun tahta. Sebagian orang masih memegang kuat kepercayaan tersebut. Setiap orang yang datang ke Kediri harus kembali ke jati diri. Para pejabat yang datang harus meletakkan jabatannya. Orang bilang datang ke sana berarti mengembalikan mahkota. Misalnya, yang dilakukan Eyang Prabu Jayabaya. Dia memilih mukso atau meninggalkan keduniawian, termasuk jasadnya di Kediri. Nah, kata budayawan Kota Kediri, Iman Mubarok, ketika ditemui di pertengahan bulan lalu, pria yang kerap disapa Gus Barok itu menuturkan kisah yang beredar tersebut berawal pada masa kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Raja Kartika Singha, yakni pada abad ke-6 Masehi. Saat itu ada dua kerajaan Kalingga, sisi selatan dan sisi utara. Selatan berada di Kediri dan utara berada di Singha. Saat itu, Kartika Singha membuat semacam undang-undang namanya Kalingga Dharma Sastra yang berisi 119 pasal. Salah satunya, pemimpin yang tidak memiliki hati bersih dilarang masuk ke Kediri, terutama melewati Sungai Brantas. Wakil Kepala Bumi PWNU Jatim
tidak menyeberangi Sungai Brantas atau melewati jembatan lama yang menghubungkan sisi barat dengan sisi timur Kediri. Jembatan Berkover atau Brantas ke Kediri atau jembatan lama Kediri itu memang ditakuti. Terlebih mereka yang memiliki jabatan. Menurut Gus Barok, lengsernya beberapa presiden yang ke Kediri tak bisa dihubungkan langsung dengan mitos ini. Bukan juga mereka tidak baik, hanya kondisi politik yang memaksanya. Jembatan Berkover ini dan Brantas Kediri atau jembatan lama sudah tidak difungsikan lagi. Pengendara dialihkan ke jembatan Brawijaya yang ada di sebelah kiri saya. Jaraknya hanya 50 meter dari jembatan lama. Sama-sama ditakuti presiden atau pejabat-pejabat yang lain yang melintas di sana. Jembatan buatan Belanda ini dibangun mulai 1855, tapi diresmikan pada tanggal 18 Maret 1869. Bulan ini usianya sudah 153 tahun. Proses pembangunannya butuh waktu lama. Faktornya banyak. Salah satunya adalah gangguan buaya putih tadi. Sungai Brantas ini memang sangat unik. Sosok perempuan cantik dengan mahkota juga sering tampak. Dia adalah Ratu Buaya Putih. Sosok itu utusan penguasa Brantas. Jadi dia diberi kekuasaan di sana. Sekitar jembatan lama itu sering digunakan warga untuk pelabuhan, yakni semacam upacara sakral. Sebab Brantas adalah sungai yang memiliki peran sangat penting bagi mereka. Selain sosok Ratu Buaya,